Halo dan selamat datang kembali di Nio. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi dan mengatur Samsung S25 Plus Anda untuk orang tua. Mari kita mulai. Sekarang kami mengatur ponsel Anda, misalnya untuk nenek atau kakek Anda, atau pada dasarnya untuk siapa saja akan memerlukan waktu Anda, tetapi itu akan sepadan. Lalu jika Anda bertanya-tanya mengapa beberapa hal berwarna abu-abu, itu karena saya baru saja melakukan riset pabrik beberapa detik yang lalu dan banyak hal berbeda sedang diunduh, jadi itu akan berjalan di latar belakang. Jadi jangan khawatir tentang itu. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah pergi ke pengaturan. Pergi ke bagian paling bawah dan periksa apakah perangkat lunak Anda sudah diperbarui. Dan seperti yang Anda lihat, milik saya sudah diperbarui. Banyak orang sebenarnya lupa langkah ini, dan itu adalah kesalahan. Karena memperbarui perangkat lunak Anda sangat penting. Sekarang orang yang lebih tua mungkin mengalami kesulitan membaca dan pada dasarnya melihat, karena bagi orang yang lebih muda, teks mungkin terlihat baik-baik saja dan sangat terlihat. Tetapi bagi orang lain, mereka mungkin mengalami masalah. Jadi, untuk mengubah itu, kita pergi ke tampilan. Oke, kita bisa mengatur mode gelap. Saya menyarankan Anda menggunakan mode terang karena kebanyakan orang yang lebih tua sebenarnya lebih suka latar belakang terang. Kemudian kita sebaiknya, entahlah, tanya nenek Anda apa yang dia sukai. Jadi gulir sedikit ke bawah sampai kita melihat mode mudah. Kami mengkliknya, dan seperti yang Anda lihat, mode mudah hanya membuat teks dan item di layar tampak lebih besar. Jadi kita cukup mengaktifkannya, dan sekarang ponsel kita itu berubah banyak. Tapi jangan khawatir tentang itu. Kita bisa mengaktifkan huruf hitam pada keyboard kuning. Ini akan membuat lebih mudah bagi orang yang lebih tua untuk menggunakan keyboard, karena tombol-tombol kecil di sini cukup sulit digunakan untuk orang yang lebih tua, tentu saja. Dan di sini kita bisa meningkatkan penundaan sentuh dan tahan. Apa yang dilakukannya adalah ketika kita mencoba kembali ke sini, dan ketika kita mencoba misalnya memindahkan sesuatu, kita harus menahannya lebih lama agar benar-benar mengaktifkannya. Tapi jika Anda tidak puas, Anda bisa langsung pergi ke sangat singkat. Jadi, dan kita juga bisa mengklik coba untuk mencobanya, untuk melihat seberapa cepat sesuatu akan bekerja. Tapi itu semua untuk mode mudah itu sendiri. Sekarang kembali ke hal-hal lainnya. Hal yang paling penting. Hal kedua. Yang paling penting adalah masuk ke pengaturan yang sekarang yang saya dengar. Sekarang biarkan saya mengatur ulang barang-barang. Dan Anda ingin pergi ke layar kunci. Sebagai ponsel secara default saya tidak berpikir itu memiliki layar kunci. Contoh saya mana? Terus bisa cukup meletakkannya di layar kunci, misalnya pola atau pada dasarnya apapun yang lain. Namun orang yang lebih tua mungkin mengalami kesulitan menggunakannya. Jadi saya akan menyarankan Anda untuk mengklik geser atau klik nih, tidak ada yang pada dasarnya akan membuat jadi layar kunci tidak ada. Seperti semua tidak ada layar kunci sama sekali. Menyatakan ada layar beranda. Baik, saya akan tetap dengan geser. Jadi jika Anda memperhatikan, Anda bisa melihat bahwa saya telah menggeser saya tidak peduli tentang itu. Saya menggeser panel ini di sini. Dan ini adalah panel cepat. Nah, yang penting untuk dicatat adalah bahwa Anda pada dasarnya bisa menyesuaikan segala sesuatu di ponsel ini, di Samsung S25 Plus yang baru. Dan dengan segala sesuatu, maksud saya benar-benar segala sesuatu. Misalnya di sini Anda bisa menyesuaikannya dengan menekan ikon pensil, dan Anda bisa memindahkan semua hal yang berbeda itu
Dan Anda mungkin ingin menyusunnya ulang. Jadi dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting untuk save. Saya pikir mengubah kecerahan sound dan volume akan cukup penting untuk Anda, untuk siapapun yang lebih tua dan orang tua. Jadi katakanlah saya telah mengubah semua yang saya inginkan. Dan sekarang ya setelahnya Anda selesai, Anda cukup klik ini selesai. Namun itu belum semuanya, karena seperti yang Anda lihat, Anda bisa memperluas panel ini di sini. Dan ini memberi kita banyak pilihan untuk dipilih. Dan kita mungkin akan menggunakannya dengan kita, tentu saja saya maksudkan orang-orang tua yang ingin menggunakan ponsel ini. Dan apakah ada tata bahasa yang akan menghubungkan ponsel mereka ke jendela? Saya rasa tidak. Tadi ini untuk mengubah itu kita pergi sekali lagi ke icon pensil kita, klik edit di sini, dan di sini kita bisa melakukan banyak hal, berbagai hal. Misalnya kita ingin menonaktifkan semua yang tidak perlu dan pada dasarnya hanya meningkatkan, sebenarnya mengurangi keterbacaan kita. Jadi kita cukup menghapus ini. Menghapus itu saya tidak suka itu. Kita sebenarnya ingin meninggalkan pelindung kenyamanan mata karena ini fitur yang cukup berguna. Kita tidak ingin ini. Kita mungkin ingin menonaktifkan lokalisasi dari sini. Penghematan daya sebenarnya cukup berguna untuk dibiarkan. Saya rasa nenek saya tidak akan memberikan wifi mereka kepada orang lain, dan mereka mungkin akan tetap di rumah, dan mereka terlalu tua untuk naik pesawat juga. Dan saya pikir saya udah bisa selesai. Namun sekarang kita sebenarnya bisa melakukan hal lain dan menambahkan hal lain. Misalnya kita bisa aja bergerak ke sekitar, dan kita memiliki banyak tombol yang berbeda. Beberapa di antaranya sebenarnya adalah yang kita di sini ya, adalah yang baru saja kita dihapus. Tidak. Dan saya sebenarnya ingin sampai di sini, perlindungan baterai dan kontras tinggi. Jadi Anda bisa dengan mudah diaktifkan dan dinonaktifkan. Setelah Anda cukup klik selesai. Klik selesai sekali lagi, dan sebatas yang Anda lihat ini jauh lebih jelas lihat, dan Anda bisa dengan mudah mengaktifkan atau menonaktifkan font kontras tinggi yang pada dasarnya akan membuat semua font lebih mudah dibaca. Kita juga bisa dengan mudah klik iComfort Shield yang akan membuat seluruh layar sedikit lebih hangat sehingga akan lebih nyaman di masing Tapi itu masih sebelum semuanya. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki banyak hal berbeda di sini. Kita juga bisa dengan mudah menghapusnya. Kita melakukannya dengan menahan jari kita di sini. Dengan semua masuk ke mainnya, bahkan bukan pengaturan, tetapi cukup dengan misalnya menonaktifkan halaman media, menghapus kontak kecil di sini, atau kita bahkan bisa menambahkan kontak kita. Ini pada dasarnya adalah properti gratis. Anda bisa melakukan apa saja yang Anda inginkan. Tapi bagi saya ingin menonaktifkan semuanya. Jadi hanya ada panel, dan itu adalah panel utama. Sekarang seperti yang Anda lihat, kita tidak benar-benar bisa bergerak dengan cara apapun. Tapi kita juga bisa mengaktifkan hal ini. Dan jika kita klik 3 titik di sini, kita sebenarnya bisa mengklik urutan alfabet. Dan jika kita melakukannya dari urutan alfabet, Anda bisa melihat bahwa kita tidak lagi memiliki halaman yang membingungkan itu, dan kita tidak perlu menggeser ke kiri atau kanan, hanya ke atas dan ke bawah. Tapi itu masih belum semuanya, karena bagi saya ada satu hal yang sangat sederhana dan terakhir yang harus Anda lakukan, dan itu adalah pada dasarnya batasi akses internet tata bahasa Anda. Karena seperti yang kita semua tahu, orang-orang cukup bodoh akhir-akhir ini, dan mereka cenderung mengklik iklan acak sepanjang waktu dan pada dasarnya melakukan apa saja. Jadi Anda bisa pergi ke kesejahteraan digital dan pada dasarnya mengatur kontrol orang tua.
meskipun itu akan membutuhkan Anda untuk bermain-main dengan family link dan hal-hal lainnya. Dan jika Anda berpikir nenek Anda bertanggung jawab, jika dia mengatakan bahwa dia bertanggung jawab, pertama-tama jangan percaya padanya. Dia berbohong. Dan yang kedua, Anda bisa memastikan bahwa dia akan melakukan hal bodoh dengan menggulir di sini. Saya menggulir sedikit lebih tinggi. Dan di sini kita memiliki keamanan dan privasi. Seperti yang Anda lihat, ada 4 saran. Kita pun tidak bisa melakukan apa-apa ketika perangkat kita hilang, kita belum memiliki akun Samsung kita dan semua hal lainnya. Ya, tapi kita bisa dengan mudah mengaturnya nanti. Yang ingin kita lakukan sekarang adalah dengan masuk ke pengaturan keamanan lebih lanjut. Dan menginstal aplikasi yang tidak sudah dikenal. Di sini. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada opsi, tidak ada peramban atau apapun yang dapat menginstal aplikasi yang tidak dikenal. Karena aplikasi yang tidak dikenal adalah, ya, mereka pada dasarnya adalah alasan nomor 1. Mengapa orang tiba-tiba mendapatkan virus atau malware lain di ponsel mereka. Dan jika Anda menolak semuanya, misalnya jika kita mengaktifkannya di sini dan di sini, kita bisa dengan mudah menolak semuanya. Dan kemudian Anda kan tidak dapat menginstal apapun yang pas bukan dari Play Store atau Galaxy Store, yang berarti bahwa menjelajah internet akan lebih aman. Meskipun begitu, saya masih menyarankan Anda untuk bermain-main dengan Family Link jika Anda tidak sepenuhnya mempercayai tata bahasa Anda. Apakah ada yang lebih bisa Anda lakukan? Ya, Anda bahkan bisa menyesuaikannya di rumah. Bahkan mengapa Anda memberitahu saya ini? Saya tidak peduli. Anda dapat menyesuaikan tampilan rumah Anda lebih banyak lagi dengan misalnya mengatur tema atau widget. Namun ingatlah bahwa tema akan mengharuskan Anda untuk masuk ke akun Samsung Anda, atau Anda ingin membuat akun Samsung baru untuk nenek Anda. Nah, Anda bisa dengan mudah melakukannya. Seperti yang Anda lihat, ponsel ini menanyakan apakah kita ingin mematikan mode mudah. Kita tidak ingin mematikan mode mudah. Namun, oh tidak, semuanya sudah diatur dengan sangat baik. Dan ini akan secara otomatis menambahkan aplikasi yang baru diinstal ke layar beranda, yang akan membuat layar beranda kita menjadi lebih berantakan. Jadi kita mungkin tidak menginginkannya. Dan kita juga bisa bermain-main dengan widget karena ini adalah pintasan yang sangat berguna dan sangat bagus. Jadi jika kita pergi ke widget, kita sekarang bisa melihat berbagai hal di sini. Salah satu hal baru, nomor One UI 17 yang baru dan Samsung S25 Plus sebenarnya adalah rutinitas, tetapi saya percaya Anda akan memerlukan akun Samsung untuk itu, ya, atau mungkin tidak. Tetapi Anda akan memerlukan banyak izin. Ya, akan begitu. Jadi pada dasarnya ini bagus ya. Jika Anda memiliki rumah pintar, ya, saya tidak memiliki rumah pintar dan Anda tetap perlu masuk. Tetapi jika Anda ingin bermain-main dengan itu, Anda pada dasarnya akan menambahkan rutinitas. Jadi ketika Anda menyalakan ponsel Anda akan memberitahu Anda, "Hai, Anda lupa mencolokkan saya mah kesakitan. Tolong colokkan saya ke listrik, saya kelaparan," dan hal-hal lainnya atau tidak. Dan Anda bisa misalnya bisa mengatakan, bisa mengatakan, bagaimana tidur Anda? Tetapi saya percaya Anda memerlukan gelang dari Samsung untuk benar-benar memiliki fungsi ini. Dan saya ragu Anda akan memberikan nenek Anda semua barang keren ini. Jadi mari kita cepat hapus itu. Dan itu sesuatu yang lebih berguna. Misalnya kalender. Dan di sini kita bisa memiliki kalender kecil di sini. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki banyak pilihan berbeda. Saya bahkan memilih yang dua ini. Tapi, dan kalender itu sebenarnya cukup lucu. Tetapi Anda perlu mengizinkan kalender dan akses ke kalender.
Dan seperti yang Anda lihat, kita tidak memiliki banyak ruang di sini karena semua ikon lebih besar sehingga mereka bisa lebih mudah ditempatkan. Jadi kita hanya ingin, sebenarnya kita memang ingin menghapus ini. Kita sebenarnya tidak ingin menyesuaikannya. Kita sama sekali tidak ingin menghapusnya dengan cara itu, dan di sini kita bisa melakukannya, menempatkannya di sini. Dan itu adalah dasarnya. Semua untuk video ini. Seperti yang saya katakan, Anda bisa bermain-main, dan pastikan saya benar-benar ingin menonaktifkan itu dan bermain-main. Anda juga bisa dengan mudah bertanya kepada nenek atau kakek, atau pada dasarnya siapa saja yang ingin Anda berikan ponsel Anda untuk bagaimana mereka menyukai ponsel mereka. Hei nenek, apakah Anda bisa mengingat kata sandi untuk ponsel Anda? Tentu maka biarkan saya mengatur kata sandi Anda. Biarkan saya cepat pergi ke layar kunci dan Anda pada dasarnya menambahkan kata sandi lain yang bukan gesekan. Ada banyak hal berbeda yang bisa dilakukan, dan Anda sebaiknya bermain-main dengannya. Saya hanya menunjukkan dasar-dasarnya, tetapi bahkan mode mudah itu sendiri baik sejujurnya sudah cukup untuk orang tua, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan. Penglihatannya kurang baik dan kita bisa memindahkan kacamata atau pada dasarnya apa saja. Jadi itulah akhir dari video ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk menyukai dan berlangganan. Terima kasih telah menonton.